Assalamualaikum kawan Nurani. Kembali lagi nih di Nurani Talk, meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Balik lagi sama aku Sarah di sini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Dengan kita melihat cuaca sekarang udah mulai hujan tapi masih panas-panas gitu kan. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang perempuan pembelajar. Teman-teman pernah dengar kan kalimat tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dari kalimat itu kita tahu betapa pentingnya menuntut ilmu atau meniti ilmu. Nah, kali ini kita bakal bahas perempuan pembelajar yang mana perempuannya adalah ibu-ibu. Nah, udah punya anak, udah berkeluarga, yang mana biasanya pasti sibuk banget kan sama keadaan rumah, tapi tetap semangat buat meniti ilmu. Di sini kita kedatangan dari pendiri dan pengurus komunitas BBQ. BBQ itu adalah belajar bareng Quran. Di sini kita kedatangan Ibu Ririn dan Ibu Tati. Mari kita sambut. Boleh perkenalkan diri dulu, Ibu Ririn dan Ibu Tati. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh perkenalan diri dulu mungkin dari Bu Ririn. Selamat Bu Tati. Iya, kenalkan, saya Ririn. Di di BBQ ini adalah BBQ ya, belajar bersama Quran adalah bagian dari pengurus yang ngurusin BBQ supaya bisa berjalan dengan lancar, berharapnya bisa selalu istiqomah. Nah, kegiatan saya nggak banyak sih sebenarnya, banyak nganggurnya. Pasti sibuk sama keadaan rumah nggak sih Bu? Ya, seperti ibu-ibu pada umumnya. Gitu. Iya. Oke, boleh Bu Tati perkenalkan diri? Oke, terima kasih Mbak Sahla. Perkenalkan, saya Putati, saya ibu dari 2 putra-putri. Saya bergabung di BBQ ini dari tahun 2013 dan alhamdulillah sampai sekarang. Masya Allah. Kalau dengar-dengar katanya Bu Ririn ini salah satu pendiri dari BBQ ya Bu? Ya, qadarullahnya gitu ya. Qadarullah Allah menjalankannya seperti itu. Saya bagian dari bersama-sama dengan teman beberapa orang ya waktu itu, yang mungkin sekitar ada 6-7 orang. Kami bersama ngobrol-ngobrol, kok kayaknya sayang ya kalau ngaji tuh orangnya cuma kita-kita aja gitu. Gimana kalau kita bikin kajian untuk umum tapi ibu-ibu gitu. Kenapa ibu-ibu? Ya karena ibu-ibu lebih mudah diajak mungkin ya, dan ibu-ibu itu kan madrasahnya anak-anak gitu. Jadi kami berharap meskipun dengan yang sedikit ini kita bisa menggerakkan banyak orang gitu, bisa mengajak banyak orang. Maunya sih begitu. Nah ini memang perjalanan yang sangat panjang ya. Mbak Tati nih juga udah alhamdulillah ngerasain jatuh bangun. Sebelum kita jalan lebih jauh nih, mungkin tadi kan kita baru tahu kalau BBQ itu belajar bareng Quran, tapi kita belum tahu sebenarnya ini kegiatannya seperti apa dan mungkin sistem apa ya? Itu kayak kajian kah atau forum belajar atau seperti apa? Mungkin boleh diceritain. Ya, jadi kalau awal mulanya ya kajian taklim ya. Kalau taklim itu kan bersifat umum, pengajian bersifat umum bukan khusus gitu. Yang jumlahnya bisa membesar gitu, bisa banyak. Kita awal-awal memang juga nggak terlalu banyak, sampai sekarang juga memang jumlah kita memang nggak terlalu banyak ya, karena memang kami tidak mengejar kuantitas. Kami tidak mengejar kuantitas, tapi kami mengejar kualitas dari kajian ini. Jadi gimana ibu-ibu bisa belajar, bisa ngaji bareng, tapi dengan gembira, dengan seneng, dengan nyaman gitu. Pengennya seperti itu. Nambahin sedikit Mbak Sahla. Kalau Mbak Din mungkin awalnya gitu ya, karena saya masuk sudah berjalan. Tapi saya mengalami fase
bahwa waktu itu kajian itu betul-betul dari pagi. Jadi kita start itu dari 10 sampai ada 3 seksi waktu itu. Jadi sesi pertama dari jam 10 sampai duhur itu kita kajiannya itu kajian tematik, yang itu adalah berganti-ganti setiap pekannya, satu-satunya Mbak Dinia. Kemudian dari duhur sampai sekitar jam 1:30 itu kita tafsir. Jadi kita tafsir, dan kemudian yang terakhir itu yang dari jam 2 sampai asar itu kita tahsin. Masya Allah, begitu dulu itu. Jadi kita dari pagi sampai sore itu. Bener-bener dihususkan dalam seminggu itu hari itu untuk meniti ilmu gitu ya. Ya, hari Kamis itu. Oke. Nah, kenapa sih Bu BBQ ini bisa sampai terbentuk gitu? Bisa sampai tercetus, ayo kita bentuk deh BBQ ini gitu. Tadi mungkin udah ceritanya mungkin lebih apa ya? Lebih jelasnya lagi gimana sih proses pembentukan BBQ itu sendiri? Iya. Jadi waktu itu saya dan beberapa teman itu kan di pengajian kecil gitu, ngobrol-ngobrol gimana ya caranya biar yang belajar ini nggak cuman sedikit jumlahnya gitu, tapi bisa lebih banyak lagi orang yang belajar. Terus kemudian akhirnya ya udah Bismillah kita bentuk deh kajian gitu kan, kita bentuk kajian. Kemudian kalau awal mula itu dulu cuman satu pembicara, cuman satu sesi. Dulu itu cuman satu sesi dan nggak pernah ganti-ganti. Gurunya tetap gitu. Gurunya tetap. Terus udah gitu akhirnya di perjalanannya kok kita ternyata nggak cuman butuh yang tentang materi Islam ya, tapi kita juga butuh gimana sih belajar lebih dalam lagi tentang Al-Quran ya, tentang ayat-ayatnya. Nah kemudian kita datangkan guru untuk belajar tafsir Quran sekaligus, sebenarnya pada saat itu sekaligus belajar bahasa Arab sih, belajar bahasa Arab tipis-tipis gitu ya. Nah itu, karena berawal dari kita pengen banget yang belajar ini nggak cuma sedikit. Ya udah kita ajak yang kita kenal, kita ajak gitu kan. Makanya sampai ketemu sama teman lama gitu kan. Masya Allah. Jadi reuni. Iya, jadi reuni di situ gitu. Masya Allah gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau BBQ sendiri udah berapa lama sih Bu sebenarnya gitu? Dari awal berdiri sampai sekarang? Kira-kira sekitar 12 tahun ya. Wah, Masya Allah, itu udah bisa masuk SMP ya anak. Cuman tanggal pastinya nggak ingat karena memang nggak pernah kita catat kapan berdirinya. Bapak dulu ditulis Mbak Din. Nanti ada miladnya. Boleh. Wah, Masya Allah, gimana sih Bu? 12 tahun itu kan nggak sebentar ya. Dengan up and down-nya macem-macem, pasti nggak mudah juga, banyak rintangan dan sebagainya. Itu apa yang membuat ibu-ibu bisa terus mempertahankan semangat meniti ilmunya? Dan di sini kan tadi seperti Ibu Ririn bilang bahwa di BBQ ini terbentuk karena tidak mau belajar sendiri, nggak mau kayak cuman saya aja nih yang belajar, tapi mau bisa ramai-ramai bersama meniti ilmu bareng-bareng gitu. Itu gimana sih mempertahankan semangatnya gitu? Ya kalau saya ini kan berpegang di satu hadis ya, balagu ana walau ayah. Jadi sampaikan walau satu ayat. Jadi maksudnya apa yang didengar, kalau dulu zamannya sahabat itu kan apa yang didengarkan oleh sahabat dari Rasulullah, gimana caranya supaya sampai nih ke yang lain. Nggak mungkin kan diem aja dalam hati gitu. Orang tahu gitu kan gitu. Ya disampaikan gitu, walaupun cuma satu ayat yang akan disampaikan gitu, meskipun hal yang sangat sepele bahkan gitu. Nah dari situlah makanya rasanya kok eman ya gitu kalau kita dengan apalagi perjalanan sudah 12 tahun gitu,
Kalau terus kemudian kita putus asa tuh kok kayaknya eman-eman banget gitu. Sementara nih tugas menyampaikan satu ayat ini kan sebenarnya kewajiban setiap orang kan ya gitu. Nggak cuman saya aja, nggak cuman Mbak Sahla aja atau Bu Tati aja gitu, tapi semua orang punya kewajiban itu. Meskipun mungkin orang pikir aku belum menjalankan Islam secara penuh gitu. Aku belum pakai jilbab misalnya gitu. Nggak masalah gitu. Tapi kebaikan yang kamu dapat, sampaikan kepada orang lain gitu. Ilmu yang kamu dapat, sampaikan kepada orang lain gitu. Ya kalau zaman saya dulu waktu pas saya itu kan belajar Islam serius itu kan waktu pas zaman lulus SMA tuh, lulus SMA. Ya itu jadi setiap kali habis kajian gitu gimana caranya ya biar ilmunya ini nyampe gitu. Jadi pulang dari ngaji main ke rumah temen cerita ada tuh isi pengajian apa gitu kan. Tadi tuh dapat kajian ini gitu. Ya meskipun nggak tahu nih si temen nyambung apa enggak, nerima apa enggak gitu. Pokoknya aku sampein aja gitu. Mungkin nyambungi apa yang saya rasakan Mbak Sahla ya. Artinya ini salah satu yang membuat Mbak Adin bertahan gitu loh. Kalau yang saya rasakan ya kenapa ketika bergabung di BBQ dan sudah cukup lama sampai sekarang gitu loh. Kadang nyadari gini, iya ya saya itu lahir Islam gitu loh, berislam tapi kok karena lahir Islam itu, jadi kadang kayaknya kita itu di waktu itu belajarnya nggak tinggi gitu loh. Jadi kita berislam keturunan itu kan kadang beda ya, dari dengan orang yang memang belajarnya tinggi gitu loh. Jadi sekali ikut kajian merasa, begini toh, lagi begini toh, semakin banyak ikut, akhirnya semakin merasa tidak tahu. Makanya begitu kenal BBQ ini menjadi, kayaknya ini deh wadah yang selama ini untuk bisa menjawab gitu loh. Bahwa berislam itu ada caranya toh, ada tuntunannya. Nah itu yang saya rasakan. Kemudian ini ya, yakin kalau tadi kayak Mbak Nin balighani walau ayah itu loh, bahwa orang yang berilmu yakin akan Allah, angkat derajatnya di sisi Allah. Tadi yang belajar sampai ke negeri Cina gitu. Sementara umur nggak ngerasa kan ini udah emak-emak anaknya sekarang udah besar. Umur itu yang orang mengatakan seperti es yang mencair ya, dipakai atau tidak dia akan habis gitu loh. Nah nanti ini kalau nggak dipakai sesuatu yang bermanfaat nanti habisnya menjadi sia-sia. Itu menjadi salah satu yang kemudian bertahannya di sini ini kemudian punya kekuatan. Belum lagi dengan ilmu-ilmu yang didapatkan di belajar bersama Quran ini, Masya Allah, ketika saya dapatkan, jadi kalau Mbak Adin juga ke teman-teman ya, sama Mbak Adin, jadi saya itu ketika dapat ilmu itu, saya itu ceritakan suami kan, anak, apa yang saya dapatkan, dan kemudian saya sampaikan ke teman-teman yang saya kenal gitu loh. Akhirnya mendapat dukungan yang positif gitu dari keluarga ya, terutama mungkin suami, bahwa ini waktunya habis seharinya untuk ngaji, tapi imbasnya kok di keluarga menjadi lebih baik ya, madrasah sulanya tadi jadi lebih kena gitu. Itu kalau nggak keluarga ya. Nah, mungkin kalau teman-teman, Masya Allah, saya bertemu di sini dengan teman-teman yang luar biasa gitu, teman-teman yang sejati, karena ingat bahwa teman yang sejati adalah teman yang mengingatkan kita kepada akhirat. Teman yang sejati adalah teman yang mampu mengatakan tidak manakila karena kita pada jalan yang benar, yang jalan wasiat. Gitu. Makanya di sini saya merasakan ketemu teman-teman yang yuk kita berwatawasau berhak, watawasau bersabar. Jadi saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabarannya kerasa di sini. Jadi kayak kerasa mungkin jadi kerasa lebih ringan dan menyenangkan karena bersama-sama ya, menuntut ilmunya nggak sendirian. Kalau misalnya kita ada yang salah, ada yang bantu benerin, atau ada yang kita bisa saling sharing dan tukar pendapat, nggak cuman sekedar ngasih tahu, tapi gimana menurut kamu, gimana menurut aku gitu ya. Kadang di jawaban Mbak Dian juga sampai saya salah. Soalnya yang bikin nyenengin di BBQ itu, di belajar bersama Quran itu nggak cuman materi aja yang kita dapat, tapi di pekan kelima kita ada program Fun and Learn. Jadi belajar
ya sambil jalan-jalan, belajar dengan gembira gitu, pokoknya seseruan gitu. Jadi nggak cuma belajar produk dengerin ada gitu. Iya. Biasanya kalau kajian ini di mana sih Bu? Di masjid kah atau di rumah salah satu pengurus atau gimana? Awalnya di rumah seorang kawan, ya. Lama di sana, ada sekitar sampai sebelum pandemi datang. Kita di rumah, makanya kita bikin kajian dari 3 sesi, dari pagi ya, dari pagi sampai menjelang asar. Karena kalau di rumah nyaman kan gitu, enak santai gitu ya, makan bareng gitu. Jadi enggak formal, santai, asik banget gitu. Nah, ketika masuk pandemi, gimana nih ya, kita nggak bisa belajar lagi di rumah gitu. Akhirnya ya udah kita bikin deh belajarnya online gitu, lewat Zoom gitu kan. Nah, setelah pandemi udah mulai reda, kepikiran lagi gimana nih, pandemi udah mulai reda, kayaknya nggak ini ya, nggak mantep ya kalau belajar nggak tatap muka gitu, nggak lihat kamu, nggak ketemu kamu gitu kan. Akhirnya Wah, serunya kumpul-kumpul. iya betul. Terus akhirnya udah yuk kita ini lagi yuk, kita balik lagi offline di kolektif waktu itu. Kenapa di kolektif? Karena kolektif ini kan dibikin juga untuk tempat belajar gitu ya, di kolektif. Tapi kemudian ada pertimbangan lain, kayaknya mungkin kalau di masjid kita bisa lebih luas lagi nih gitu ya. Terus tempat yang cari masjidnya juga yang di tengah-tengah, yang kira-kira orang banyak akan bisa datang gitu. Nah kemudian jadilah sekarang di Masjid Al-Falah rutin tiap hari Kamis. Iya. Oke, tadi kan ibu-ibu nih udah cerita gimana perjalanannya ya, tapi belum cerita nih tantangannya apa sih gitu. Kan pasti gak mungkin gitu 12 tahun saya seneng-senengin aja gitu, karena kan di sini nih apa ya, satukan banyak orang dengan banyak pendapat dan banyak pikiran, pasti ada tantangan tersendiri dong. Nah, boleh diceritain tantangannya apa sih Bu? Gitu. Ya, Mbak dulu. Nanti kalau datang kan aku. Ya Allah, Masya Allah, benar, nggak salah. Apa ya, tantangan ini kan sebetulnya memang salah satu kajian ya, yang niatnya kan ini panjang ya. Jadi bangunannya adalah bangunan yang kita bangun dengan kekuatan amal syamasi. Karena harapannya bahwa kita punya nafas yang panjang, di saat satu lelah kemudian ada yang saling agung, kemudian saling melengkapi, saling menulis. Ya. Tapi ya itu karena banyak tadi banyak personil juga kan akan ada banyak masalah ya. Artinya karena tadi yang namanya orang berkumpul dalam satu tempat dengan beda latar belakang, itu mesti akan ada saling menggesek, saling menggores, saling melukai. Tapi insya Allah tidak sampai luka batin. Karena apa ya? Karena sebetulnya visinya sudah jelas. Tapi benar tantangan di situ banget, ada masalah. Jadi di saat kadang kita ngerasa capek banget, terus capek, wah girohnya menurun gitu loh. Kemudian ini mungkin internal ya, yang kita rasakan di internal dulu, bahwa kami itu kan ada kepengurusan kecil gitu loh. Di saat salah satu dari pengurus itu semangatnya menurun, kadang semangatnya menjadi menular. Euforia itu kan kadang begitu ya. Jadi kalau sudah pas jamnya, Kalau lemah menular, kalau semangat menular. Nah, jadi saling yang terpengaruh ya, kadang begitu. saking dekatnya misalnya koneksinya udah dapet banget tau. Ya itu yang gimana, kadang di situ pas hari kajiannya tiba-tiba ada yang izin ya udah nyampe. Yang begitu tuh. Ketika ada salah satu yang kemudian, ini kan sebenarnya kan memang butuh komitmen ya. Butuh komitmen, butuh menempatkan bahwa PBQ itu menjadi prioritas utama. Tapi ya namanya kadang-kadang karena kita emak-emak yang kadang banyak kesibukan, ya ada saja. Yang kadang berbarengan pas acara PBQ tiba-tiba beliau kemudian berhalangan hadir. Cuma di saat itulah bahwa kemudian masing-masing, saya yakin bahwa semua masing-masing sudah punya untuk menyemangati diri gitu loh.
bahwa kadang kalau yang saya rasakan manakala itu ada, artinya kesulitan itu ada, kadang saya mikir gini, bahwa yang butuh dakwah itu bukan dakwah, yang butuh saya itu bukan dakwah, tapi saya sendiri yang membutuhkan dakwah itu. Kalau saya mau keluar dari sini, tetap akan ada orang yang melanjutkan. Jadi Allah ini nggak mungkin akan mematikan dakwah ini. Jadi ketika saya pas capek bahwa sebetulnya yang butuh siapa saya kok yang butuh. Artinya bahwa itu kemudian saya harus tetap berjalan, biar saya kemudian berada di pusaran yang terus memperjuangkan dakwah ini. Bukan kemudian saya keluar dan nanti saya akan menjadi penonton saja. Nah, itu yang kemudian untuk menyemangati diri ya. Bahwa mudah-mudahan ya langkah-langkah yang kecil inilah yang menjadi harapannya mudah-mudahan menjadi jariah. Kalau yang eksternal kadang kita harus menyiapkan kurikulum ya. Kurikulum, bagaimana kurikulum ini yang menjawab kebutuhan dari jamaah. Kemudian pembicara. Pembicara ini juga kemudian bagaimana pembicara yang bisa menjawab pertanyaan jamaah. Termasuk kemudian tempat ya Mbak Rini ya. Tempat pun kita juga mengalami beberapa perjalanan ya. Ya menjalankan lagi tema yang harus kita tentukan, kita cari gitu kan. Tema apa sih yang menarik gitu. Kadang-kadang nih kalau udah mentok gitu, please gitu ya, akhirnya ngebujukin agak-agak non-sewu gitu ke pembicara, bisa tolong bantu tema apa yang sedang jadi perbincangan saat ini gitu ya. Kan kita nih ada tema materi tentang keluarga, psikologi keluarga, parenting gitu ya. Terus nah itu jadi beliau banyak pengalaman, tentunya jadi tahu tema-tema apa yang menarik saat ini gitu. Nah, qadarullah juga di perjalanannya sekarang kita banyak ibu-ibu sepuh. Jadi sepuhnya usia 55 tahun ke atas, ada yang usia 70 tahun, 70. Jadi nah kita sesuaikan temanya gitu. Kadang-kadang ada ibu nanya, ini kok temanya ini ya, judulnya seperti ini. Jadi ya kita kasih prolog lah gitu kan. Kita kan punya grup WhatsApp ya. Nah biasanya di situ kita kasih pengantar dulu nih. Ini temanya ini apa sih yang dibahas gitu. Nah kita sampaikan di sana. Jadi ibu udah ada gambaran nih gitu. Karena kan biasanya kalau ibu-ibu sepuh kan merasa pengalaman banyak. Terus kalau itu terlalu muda buat kami gitu. Nah, jadi gimana caranya nih biar yang muda ini tetap merasa nyaman dengan tema ini, dan yang sepuh juga butuh juga gitu kebutuhannya. Iya. Itu tantangan juga itu. Luar biasa, tapi alhamdulillah kita menikmati kok, alhamdulillah. Intinya itu masih Allah bondingnya luar biasa. Wah emang saya kagum banget juga sih, kayak kita yang masih muda aja kadang suka malas-malesan gitu, tapi lihat dengar cerita ibu ini semangatnya nggak habis-habis, terus membara gitu untuk meniti ilmunya. Nah mungkin kita udah mau sampai di penghujung obrolan kita, tapi saya mau minta pesan nih dari ibu yang punya semangat membara soal meniti ilmu. Boleh nggak sih kasih pesan ke kita yang anak muda biar terus semangat untuk menuntut dan meniti ilmu, sampai mungkin biar terus semangat seperti ibu-ibu gitu, sampai kita punya udah anak cucu kayak ibu-ibu yang ada di sini. Monggo boleh. Semangat tuh yang muda ya. Apa ya Mbak Yena? Kadang memang anak muda itu ketika disinggung tentang kematian kan nggak nyampe, belum nyampe. Jadi karena saya punya anak segini Basar. Jadi ketika saya menyemangati mereka tentang kemudian sholat ini itu nggak nyampe. Tapi bahwa yang jelas bahwa mumpung karena kita itu untuk yang muda gitu loh. Artinya sebetulnya jangan sisihkan waktu, memang harus prioritaskan waktu yang sedikit
prioritaskan waktu yang sedikit untuk belajar agama ya. Di sela-sela kesibukannya bagi yang anak muda, saya yakin memang luar biasa untuk tuntutan saat ini. Tapi betul-betul prioritaskan waktu, monggo sehari mau misalnya 1 jam istiqomah belajar agama, kan salah satu bekalnya nanti kelak menghadapi kemudian zaman ke depan ini ya, bekalnya adalah agama. Mungkin begitu untuk anak yang muda. Kalau kita apa ya Mbak Dini? Ya, kalau saya, pesan saya, yuk kita belajar Islam secara kafah. Kafah itu artinya menyeluruh. Jadi nggak tebang pilih, hanya belajar, hanya mau mengkaji, hanya mau menjalankan hal-hal yang disukai aja gitu. Karena kan banyak hal pasti yang nggak disukai nih sama anak muda gitu. Tapi sebenarnya ya itu ya, tidak pernah ada satu pun tanpa hikmah. Tidak pernah ada satu pun yang sia-sia. Yang Allah berikan, yang Allah ciptakan, yang Allah anugerahkan buat kita gitu. Bahkan hal-hal yang mungkin membuat kita sakit, yang membuat kita sedih, kecewa, galau, itu pun hikmahnya luar biasa gitu. Kalau kita mau memetik hikmah itu gitu. Jadi yuk, mumpung dikasih waktu, kita sama-sama belajar. Kalau bukan kita yang jemput hidayah itu, gimana hidayah mau datang gitu. Jadi ya deket-deketin dulu nih yang bisa membuat kita akan dapat hidayah ini apa sih? Ya mungkin berteman dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang yang selalu berpikiran positif gitu. Karena berkumpulnya orang-orang yang soleh Mbak Sarah ya, yang saya rasakan dengan BBQ itu ya, Masya Allah betul. Memang jadi ngangeni banget asli komunitasnya ini gitu lah. Ini kayaknya menjaga kewarasan mental deh. Di situ itu kenapa saya bilang kewarasan mental gitu. Jadi di situ tuh tawazun ya. Kita tuh dapatkan keseimbangan gitu antara kebutuhan jasadiah kita, kebutuhan fikriyah kita, kebutuhan ruhiyah kita. Jadi di situ tuh terjawab gitu loh di komunitas belajar bareng Quran ini. Seneng banget dari ini mendengar tuh dari saya tentang bisa berbagi cerita. Masya Allah, seneng banget kita bisa dengar cerita dan pesan-pesan yang tadi apa ya. Semoga teman-teman kawan nurani juga bisa mengambil hikmahnya, gitu, bisa belajar banyak dari podcast kita hari ini. Mungkin ya segitu dulu obrolan kita hari ini. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Untuk updatean BBQ ada apa nih, ada yang bisa diceritakan dan sebagainya. Mungkin buat teman-teman nih yang kepo pengen tahu tentang BBQ atau pengen tahu tentang Yayasan Nufur Nurani, bisa banget buat cek sosial media kita. Ada Instagram, YouTube, dan TikTok. Mungkin segitu dulu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di Nurani Talk selanjutnya ya. Meniti ilmiah, memacu amal, menggali ilmu. Assalamualaikum.